baik. Saya dengar dari guru matematika, kamu sering tidak memperhatikan pelajaran, terus keluar begitu saja tanpa izin. Kenapa melakukan hal seperti itu? Karena pembelajarannya membosankan. Membosankan? Oh iya. Kenapa membosankan? Susah dimengerti. Terus materinya kurang bisa dipahami gitu Pak, matematika. Iya. Nah, memang pembelajaran matematika itu ya sulit lah ya, kadang membosankan karena rumus-rumusnya ya. Tetapi kan ketika kita terbiasa dan sering mempelajari matematika, insya Allah lah kita menjadi menyukainya ya. Tinggal bagaimana cara kita mempelajari pembelajaran itu. Memang seperti matematika ini butuh kita itu suka itu. Jadi bagaimana konsultasikan dengan guru matematika, Bu, saya kurang mengerti dengan materi ini, dan bagaimana seharusnya saya mempelajari, Bu, biar lebih saya menyukai pembelajaran matematika. Nah itu kan memang bukan hanya kamu, pasti adalah teman-teman kamu juga yang memang kesulitan dalam pembelajaran matematika. Tetapi kalau kamu mengkomunikasikan dengan guru matematika, pasti ada solusinya ya, seperti itu. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan atau tidak memperhatikan pembelajaran ya. Tapi kita harus tahu bahwa kalau kita bisa itu kan karena terbiasa ya. Nah itu, jadi harus membiasakan gitu agar sering latihan komunikasi dengan guru matematika ya, pasti ada solusinya ya, seperti itu. Terus kenapa kamu melakukan hal itu? Alasannya apa? Ada alasannya nggak? Gurunya sedikit membosankan, terus plan pembelajarannya kurang bisa dimengerti. Terus pokoknya saya tidak suka MTK Pak. Oh ya. Nah untuk itu tinggal komunikasikan saja dengan guru matematika ya. Solusinya apa gitu kan, seperti itu. Jangan sampai teman kamu perhatikan, kamu tidak memperhatikan, kan kasihan nanti mengganggu konsentrasi belajar teman kamu gitu kan. Gitu. Terus apakah tindakanmu yang kamu lakukan itu sudah benar? Tidak Pak. Tidak kan ya? Nah itu. Terus keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Memperhatikan pembelajaran, berpikiran terbuka, dan saling menghormati Pak. Ya itu kan nanti kamu sudah kita sepakat keyakinan kelas kita. Nah itu kita harus melakukan dengan penuh tanggung jawab ya, karena kita kan bersekolah gitu. Jadi kita harus bagaimana sih pelajar yang terdidik itu gitu kan. Jadi harus bisa memberi teladan lah bagi temannya. Kita dari diri kita dulu ya, dari diri kita bagaimana kita ingin berubah soal itu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Yang orang sukses. Sukses di bidang apa? Maunya mau talenta, tapi yang mau paling bisa itu di bidang apa namanya tuh, di bidang bisnis kuliner. Bisnis kuliner. Ya. Oh ya. Ya itu sejalan dengan SMK kamu kan, kamu SMK-nya di AP. Nah, jadi lulus nanti bisa berwirausaha di bidang itu. Memang untuk berwirausaha itu tidak gampang ya, tantangannya cukup berat, dan memang kita harus punya ilmunya ya, ilmu pemasaran bagaimana, produksinya bagaimana, keuangannya bagaimana, kan seperti itu kan. Itu kan kompleks kan ya. Nah, ketika kamu mempelajari di sini, kamu tekun belajar, ketika kamu sudah menguasainya, insya Allah nanti ketika kamu terjun di lapangan tinggal melaksanakan teori-teori yang ada dan bagaimana pelaksanaan di lapangan seperti itu.
ketika kita tidak punya ilmu atau tidak punya senjata kan kita bingung mau berperang ya kan gitu. Jadi ketika kamu mau berperang atau mau berwirausaha lah istilahnya harus punya senjata, bahkan senjata cadangan ya, agar kita tidak kalah perang gitu. Atau berwirausaha itu tahu gitu, oh konsumen pemasaran saya di sini, terus marketing saya di sini bagiannya kan gitu. Jadi banyak ilmu kan di situ harus kamu pelajari kan, produk apa nih yang sesuai tren sekarang ini kan, seperti itu kan gitu. Jadi memang banyak ilmunya gitu, bukan hanya dagang gitu. Tapi kan oh gitu cara apa namanya, cara memperhatikan konsumen itu seperti apa ya. Bisa dimengerti ya. Melakukan lagi nggak ke depannya? Tidak. Iya, tidak ya, jangan sampai ya diulangi lagi ya. Karena ini kan masa depan kamu, mumpung kamu masih masa belajar ya, tolong ini dijalankan lah, maksudnya waktu ini digunakan lah gitu. Ada kesempatan, kesehatan, terus apa lagi? Masa muda kan gitu. Jadi masa muda, kesehatan sama kesempatan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika kamu terjun ke lapangan, sudah lulus dari sekolah, itu tinggal mengimplementasikan gitu ya. Gitu. Jadi apa yang sudah kamu pelajari waktu di sekolah itu bisa kamu manfaatkan dan kamu laksanakan di lapangannya seperti itu. Ada ini tanggapan dari kamu mungkin? Tidak ada ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu sudah salah dan kamu harus segera memperbaikinya ya, itu aja ya dah. Baik, kalau gitu itu saja. Semoga kamu jangan sampai kamu melakukan seperti itu ya. Kasihan lah terhadap orang tua kamu di rumah yang sudah mendorong kamu untuk belajar di sini, dan kamu harus sungguh-sungguh ya dalam belajar. Ya dah, silahkan duduk. Berikutnya Rini, saya dengar dari guru lain kamu sering tidak pernah ikutan piket kebersihan kelas. Mengapa? Karena di rumah saya jarang melakukannya karena malas. Kenapa malas? Karena saya tidak suka dengan debu-debu kotoran. Ya, justru ketika kita tidak suka dengan kotoran atau debu, berarti kita harus membersihkannya kan? Iya. Kamu kan belajar di situ, kelas kamu di situ. Tentunya kalau kamu ingin belajar dengan nyaman kan, kamu harus membersihkan kelas kan. Nah, itu. Terus memang masih ada beberapa anak lah yang mungkin juga malas membersihkan kelas ya. Terus malas itu ya pasti orang memiliki, tetapi kan kamu harus punya nilai tanggung jawab gitu kan. Oh, ini kelas saya harus membersihkannya biar saya nyaman dalam belajar kan ya. Nah, seperti itu. Dan sifat malas ini memang harus kita harus kita bisa counter gitu. Jadi jangan sampai sifat malas itu kamu harus punya nilai tanggung jawab gitu. Jadi kesadaran tinggi ya gitu. Jadi oh, saya di mana, di kelas, di sekolah, baik di rumah juga sama gitu kan. Di rumah ya dibersihkan rumahnya karena kan punya kesadaran gitu kan. Nah, itu agar nyaman dalam belajar kan, seperti itu. Terus mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Alasan apa yang mendasarinya? Ya, karena rasa malas yang Malas itu ya itu. Jadi ya kita harus punya kesadaran ya, tanggung jawab, terus menghargai teman gitu kan. Masa teman kamu bersihkan kelas kamu tidak gitu kan. Nah, itu jadi kan saling menghargai gitu kan. Nanti kan adalah kekompakan dalam kelas gitu kan, seperti itu. Jangan sampai
kamu beri contoh yang tidak baik ya. Apakah yang kamu lakukan itu benar? Tidak. Tidak kan? Nah itu kan pasti merugikan diri kamu sendiri kan. Nah itu. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Nah itu kan kita sudah sepakat kan di kelas, kita membuat keyakinan kelas, ada daftarnya. Nah, kita kan sudah sepakat sekolah, jadi itu harus dijalankan ya sebagai ya tanggung jawab kita gitu kan, dan kewajiban saya sebagai pelajar gitu kan. Mumpung kamu masih belajar di kelas ya, itu harus kamu jalankan nilai-nilai itu, tanggung jawab, disiplin gitu. Nanti ketika kamu di dunia kerja itu sudah terbiasa gitu ya, jadi mental kamu sudah teruji gitu ya, seperti itu. Kamu sudah bisa mandiri sendiri gitu ya, itu tidak perlu disuruh, kamu sudah bisa mandiri gitu. Nah itu sifat seperti itu ya, itu mandiri dari diri sendiri. Terus kamu ingin jadi seperti apa ke depannya? Menjadi orang yang lebih maju dan lebih rajin melakukan sesuatu. Nah ketika kita ingin maju, ingin menjadi orang yang lebih baik, itu kan semua proses itu kan. Iya. Nah proses itu kan dijalani tahap demi tahap. Jadi kita harus apa namanya, ya menjalankan itu gitu. Kita menanam gitu. Nanti suatu saat kita yang memetiknya ya. Memang tidak gampang ya proses itu ya. Kita sudah benar, kita sudah berusaha, kadang gagal, tapi kan dari situ kita mendapatkan pengalaman gitu ya dari kegagalan itu. Dan itu menjadi batu loncatan kita untuk meraih kesuksesan gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau kita berhasil kan kita bisa memberi manfaat pada lingkungan kan, seperti itu ya. Terus baik, kamu akan mengulangi hal itu tidak? Tidak. Tidak ya. Nah itu tidak baik ya, merugikan diri sendiri ya. Kalau kamu malas di rumah, apalagi di lingkungan kan pasti ya dijauhi gitu kan. Nah, kalau kamu rajin di lingkungan pasti kamu kan ya dihargai, terus diberi apa nih, manfaat yang lebih lah, bukan buat diri kamu kan, ya buat lingkungan ya, seperti itu. Ya dah itu saja mungkin. Tolong jangan diulangi lagi, dan sekarang beri contoh yang baik bagi teman-teman kamu ya. Ya dah silahkan kembali ke tempat duduk di kelas.